Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada as-salata ala ibadihi rahmatan bihim wa ihsana liyazdadu biha khusyu'an lillahi wa imana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahuna wa khaliquna wa maulana, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, akhsan nas lillahi sirran wa i'lana. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'i dhunubina wa qurrati a'yunina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa sallama taslima. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, menebarkan barakah, dan menganugerahkan hidayah, sehingga kita masih setia dan tunduk pada perintah Allah Azza wa Jalla untuk terus berada dalam kebaikan. Untuk itu sahabat rahimakumullah, marilah kita ikhlaskan diri kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhkan larangan-larangannya, yaitu dengan bertakwa dimanapun dan bagaimanapun kondisi dan situasinya, baik ketika kita longgar maupun sempit, sehat maupun sakit, sepi maupun ramai, sendirian maupun berjamaah, karena kemuliaan hanya dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ma'asyiral muslimin, sahabat Abi Nadira rahimakumullah. Kaum muslimin tentu teringat peristiwa monumental yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa agung, peristiwa besar yang mengandung banyak hikmah dan banyak pelajaran. Salat 5 waktu yang senantiasa kita kerjakan setiap hari merupakan oleh-oleh terpenting dari perjalanan yang dinamakan dengan Isra dan Mi'raj. Maka dari itu sahabat rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan sampaikan tentang urgensi dan nilai strategis salat bagi seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamad-din, wa man hadamaha faqad hadamad-din." Salat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikannya berarti dia telah mendirikan agama.
dan siapa yang meninggalkannya berarti dia telah merobohkan agama. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Dalam hadis lain, dalam hadis riwayat sahabat Muaz bin Jabal, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu salat wa zirwatu sanamihi al-jihad. Pokok urusan adalah al-Islam, tiang penopangnya adalah salat, dan puncak tertingginya adalah al-jihad. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi salat merupakan tiang penopang tegaknya agama. Sebab salat memiliki fungsi, tata cara, dan manfaat yang serupa dengan piranti untuk tegaknya sebuah agama. Sebagaimana keutamaan dan fungsi salat di antaranya. Yang pertama, salat adalah media, sarana, atau wasilah untuk zikrullah, atau ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salat dilakukan dengan menggunakan hati, gerakan badan, dan ucapan lisan. Hati terpaut dan tertuju ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badan bergerak menunjukkan ketundukan dan kepatuhan secara fisik. Lisan melantunkan takbir, tahmid, tahlil, zikir, istighfar, bacaan Al-Quran, dan untaian doa. Sungguh merupakan tata cara ibadah yang super lengkap, istimewa, dan spesial. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Toha ayat 14, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingatku. Quran Surah Toha ayat 14. Orang yang mampu zikrullah, mengingat Allah, menyebut asma Allah, maka hatinya akan tenang dan jiwanya akan tentram. Allah memaparkan dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 20, Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah Allah. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, salat adalah kewajiban asasi, tugas yang paling mendasar, dan amaliyah yang paling pokok bagi seorang muslim. Salat sebagai simbol ketaatan dan ketundukan kepada Sang Pencipta dan Sang Penguasa alam semesta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Faradallahu ala ummati lailatal Isra'i 50 salatan, falam azal uraji'uhu wa as'aluhu at-takhfif hatta ja'alha 5 fi kulli yawmin wa laylatin. Allah Ta'ala pada malam Isra mewajibkan atas umatku 50 salat. Kemudian aku terus menerus kembali kepada Allah dan memohon keringanan, sehingga Allah menjadikannya menjadi 5 salat sehari semalam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Talhah bin Ubaidillah. Ruwiya Talhah ibnu Ubaidillah qala Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa iza huwa yas'alu 'anil Islam
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khamsu salawatin fil yaumi wal lailati. Faqala hal alayya ghairuha? Faqala la illa an tatawwaha. Diriwayatkan oleh Thalhah bin Ubaidillah, dia berkata, seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya tentang Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu sehari semalam. Pria itu bertanya, apakah saya diwajibkan salat selain itu? Nabi menjawab, tidak, kecuali sekedar sunnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai seorang muslim sejati, kita memiliki tugas untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Tujuannya hanya untuk mendapatkan ridho dan perkenan dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Dan salat 5 waktu merupakan kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Ada yang pagi, siang, sore, petang, dan malam. Ini menjadi pertanda bahwa seorang muslim senantiasa ingat Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun selama sehari semalam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ وَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu sebagaimana biasa. Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, salat merupakan ibadah yang mengandung kebaikan yang banyak dan berlimpah. Banyak manfaat yang terkandung di dalam salat, karena ia merupakan ibadah yang mampu menjadi sarana untuk mendapatkan keselamatan di akhirat. Sahabat Abdullah bin Amr menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf." Barang siapa yang menjaga salat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga salat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun yang keempat, ibadah salat mampu mencegah dan menghindarkan seorang muslim dari berbagai perbuatan yang tidak baik, tidak senonoh dan mungkar. Sebab orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak akan berani melakukan berbagai keburukan dan kejahatan. Dia merasakan muraqabatullah atau pengawasan Allah dalam segala tindak tanduk dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau salat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Sahabat sekalian rahimakumullah. Kemudian yang kelima, salat sebagai media untuk memohon dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keseharian, hidup kita memerlukan banyak kebutuhan, dan untuk mencukupi kebutuhan tersebut terkadang mudah dan terkadang sulit. Ada saatnya hidup kita terasa longgar, dan saatnya terasa sempit. Terkadang kita mendapatkan ujian yang berat, dan menemui persoalan yang sangat sulit. Bagi seorang muslim, tentu mengandalkan jalan keluar dari berbagai problematika kehidupan dengan mengadu dan meminta solusi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan caranya adalah dengan salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Huzaifah radhiyallahu anhu memberikan informasi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila merasa gelisah karena suatu perkara, maka beliau salat. Hadis riwayat Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang keenam, salat sebagai media untuk menghapus dan membersihkan dosa. Dengan mendirikan salat, maka berbagai dosa yang dilakukan manusia hilang dan bersih. Dan amal yang mampu menghapus dosa merupakan amal yang sangat penting. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yagtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat, hal yabqa min daranihi syai'un?" Bagaimana menurut kalian kalau ada sebuah sungai di depan rumah salah seorang di antara kalian, dan ia mandi di sungai tersebut 5 kali setiap hari? Apakah ia masih mempunyai kotoran? Qalu la yabqa min daranihi syai'un. Para sahabat pun menjawab,
Para sahabat pun menjawab, tidak ada lagi kotoran sedikit pun. Nabi kemudian bersabda, "Fadzalika mathalus shalawatil khamsi yamhullahu bihinnal khotoya." Demikianlah perumpamaan salat 5 waktu yang mana dengannya Allah Subhanahu wa taala membersihkan kesalahan-kesalahan atau dosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Dengan mengetahui berbagai nilai lebih, manfaat dan keistimewaan ibadah salat, kita akan lebih bersemangat, lebih mantap dan lebih ikhlas dalam melaksanakan salat sebagai bukti tunduk dan pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.